Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menyambung kayu agar kuat ya teman-teman. Dimana kayu di sini bisa digunakan untuk rangka rumah, rangka atap, rangka kanopi atau kios teman-teman, dan bisa juga untuk rangka dan lain sebagainya lah teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut, untuk menyambung kayu ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan teman-teman. Yang pertama yaitu kampak, kemudian gergaji ya teman-teman. Setelah itu ada siku, meteran, kemudian di sini ada pensil, pahat dan palu, kemudian ada paku teman-teman. Paku disiapkan sesuai kebutuhan, kemudian sekap ya teman-teman. Sekap di sini bisa menggunakan sekap mesin atau sekap kayu, sekap manual. Kemudian apabila teman-teman ingin menyambung kayu di antara sambungannya itu menggunakan baut, bisa juga teman-teman menggunakan baut. Tetapi saya kali ini menggunakan paku ya teman-teman. Jadi paku di sini kita gunakan paku sesuai lebar kayu, sehingga dia tidak terlalu lebih. Apabila kayu itu berukuran 10 cm, berarti kita menggunakan paku yang 10 cm teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi sebelum lanjut untuk ke video cara menyambung kayu, mohon di subscribe terlebih dahulu video yang saya buat ini agar saya semakin semangat berbagi hal positif melalui channel yang saya miliki. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke videonya. Jadi sebelum kita memotong dan membelah sudut kayu ini, kita harus memastikan lurus keliling ya teman-teman. Dan posisi sudut-sudutnya itu harus nyiku atau berposisi sudut 90 derajat agar kita memperoleh kemudahan dalam bekerja. Kita harus menggarisnya keliling teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan ukuran 30 cm untuk posisi kayu sambungannya ya teman-teman. Jadi di sini kita menggarisnya kembali keliling. Di 4 sisi kita garis, bagian sudut kiri, sudut kanan, dan bagian tengah, dimana tengahnya itu berukuran 15 cm. Jadi setelah kita menggaris keliling, di sini kita akan mudah untuk menentukan potongan yang sama di kedua sisi dari kayu ini. Kemudian ujung yang ini teman-teman, dia berukuran 1 cm dari samping. Setelah berukuran 1 cm, kemudian kita tarik garis sampai di sudut paling sisi di bagian ujung teman-teman. Jadi untuk sudut yang di area bagian ujung ini kita beri ukuran yang sama teman-teman, semuanya 1 cm termasuk di bagian tengah. Kemudian kita tarik garis kembali. Nah, setelah kita menggaris di sisi ini, kita beri tanda bagian mana yang akan kita hilangkan. Setelah itu baru kita balik kayunya teman-teman. Nah, di sini kita membuat garis dengan ukuran yang sama juga. Jadi bagian ini 1 cm kita garis sampai ujung ke posisi paling pinggir.
Nah, untuk menentukannya sudut di sudut kayu ini berukuran 1 cm dan bagian tengahnya kita mengukurnya dari ujung teman-teman, ukuran 1 cm dan bagian tengah juga 1 cm. Kemudian kita tarik garis lagi. Dan jangan lupa diberi tanda bagian mana yang akan kita hilangkan. Nah, setelah kita menandai seperti ini, kita akan mudah untuk menghilangkan bagian mana yang akan kita hilangkan dan bagian mana yang akan kita sisakan. Jadi penampakan garisnya seperti ini teman-teman. Untuk pemotongan kita bisa lakukan mulai dari tengah. Jadi untuk di posisi sudut kita potong nanti setelah kita melakukan penyambungan dengan kayu yang lainnya ya teman-teman, sehingga tidak terjadi kerenggangan di antara kayu. Kita bisa memotong sesuai dengan kebutuhan nantinya. Minimal kita memotong terlebih dahulu, menyisakannya dari garis sekitar 1 mili teman-teman. Kita bisa memotong atau menghilangkan kayu yang tidak kita butuhkan ini bisa menggunakan gergaji, kampak, atau pahat. Jadi kita harus memotongnya sesuai dengan garisnya teman-teman. Kalau bisa kita menyisakannya 1 mili, sehingga nanti 1 milinya itu kita hilangkan pada saat kita sudah menyambung dengan kayu. Kita bisa menyesuaikan dengan posisi sambungannya, karena kalau kita memotong lebih dari garis, bisa-bisa nanti pada saat kita menyambung kayunya renggang teman-teman. Ini merupakan cara menyambung kayu. Salah satunya cara menyambung kayu yang cukup sederhana dan biasa paling sering digunakan teman-teman. Dalam memerasnya kita harus hati-hati teman-teman, agar tidak lewat dari garis dan kayunya tidak pecah. Nanti penampakannya apabila sudah kita haluskan dia akan seperti ini teman-teman. Jadi kita membutuhkan 2 sudut potongan kayu yang jenis potongannya itu sama seperti ini. Baiklah teman-teman, setelah kita membuat potongan kayu dengan ujung potongan yang bentuknya sama seperti ini ya teman-teman, antara ini dan kayu yang ini, itu kita sangat mudah untuk menyambungnya teman-teman, karena ini sudah kita ukur dengan ukuran yang sama. Jadi dari sini ke sini ini 1 cm, kemudian yang ini ke sini 1 cm, yang ini ke sini 1 cm, dan sama yang ini ke sini 1 cm, ini ke sini 1 cm, dan ini ke sini 1 cm. Panjang keseluruhan ini 30 cm. Jadi dia berukuran 1 siku ya teman-teman, dan tengahnya 15. Jadi kita buat potongan seperti ini, seperti sengket ya teman-teman. Ini ukurannya dari sini ke sini 15 cm, dari sini ke sini 15 cm. Begitu juga dengan kayu yang ini. Sehingga apabila kita sudah potong dengan ukuran yang pas, ukuran yang sama, lurusnya sama dan sudutnya sama,
kita tinggal menyatukan kayu ini saja teman-teman. Jadi dipastikan pertemuan antara kayu ini betul-betul rapat ya teman-teman, ujungnya juga rapat. Jadi untuk menyambung kayu seperti ini, bentuk kayunya ini harus nyiku teman-teman, siku seperti ini. Nggak boleh miring seperti ini. Ada biasa yang sudut kayunya agak berbentuk trapesium, agak miring ke sini, agak miring ke sana, itu agak susah teman-teman disambung. Jadi kita harus menyekap kayu ini dengan sudut, setiap sudutnya itu berukuran 90 derajat. Bisa diukur dengan siku ini ya teman-teman. Untuk cara menyekap kayu agar lurus dari ujung ke ujung, teman-teman bisa menonton di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke cara menyatukan kedua kayu ini teman-teman. Nah, jadi pertemuan garis ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi dia harus betul-betul rapat antara kayu yang satu dengan kayu yang satunya lagi. Garisnya harus betul-betul rapat, sudutnya ini rapat, dan sudut yang ini juga rapat, sehingga sambungannya betul-betul kuat ya teman-teman. Jadi untuk menyambung kayu ini bisa menggunakan paku, bisa juga menggunakan baut. Jadi kalau menggunakan baut, teman-teman harus membor dulu kayu ini, dua kayu dari atas sampai ke bawah di dua sudut ya teman-teman, sehingga kita dengan mudah memasukkan bautnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan paku seperti ini, teman-teman tinggal memakunya di kedua sudutnya seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita memakunya, kita pastikan betul-betul bahwa kayu dari ujung sana sampai ujung sana itu lurus teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi kita melihat dari ujung kayu yang ini sampai ujung kayu yang sana itu betul-betul lurus teman-teman, baru kita paku. Jadi penyambungan kayu alangkah bagusnya apabila kita menggunakan kayu yang betul-betul lurus, minimal atasnya ini rata. Kalau samping yang ini agak bengkok sedikit, itu tidak terlalu bermasalah ya teman-teman, karena nanti di sana bisa ditarik. Yang repotnya kalau permukaan atasnya ini yang bergelombang, nanti pada saat kita memasang atap dia akan bergelombang juga teman-teman. Baiklah, sekarang kita masuk ke proses pengancingan di kedua ujung kayu ini. Jadi untuk memakunya ini agak miring ke sebelah sini juga bisa, miring ke sana juga bisa, tapi menurut saya bagusnya dia miring ke sebelah sini teman-teman. Jadi itu dia agak narik ke sini, yang juga narik ke sini. Kemudian di sebaliknya lagi ya teman-teman, untuk sisi yang ini kita makunya di sudut juga sebelah sini. Nah apabila kayunya tebalnya tidak sama, maka dia akan lebih seperti ini teman-teman. Seharusnya dia menggunakan kayu yang tebal atau tipisnya sama. Nah jadi untuk kayu yang lebihnya seperti ini kita bisa meratakannya menggunakan sekap atau kampak. Tapi kalau ada sekap, alangkah bagusnya kita menggunakan sekap.
Nah, demikianlah teman-teman video singkat yang sempat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video-video tutorial saya selanjutnya. Salam kreatif berkarya, salam sukses dan salam semangat.